Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu alam dan salam lestari. Apa kabar? Sebelumnya saya minta jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube-nya Mapasir. Kali ini kita akan membahas tentang pemuda orang kampung berkarya di kampung. Saya tidak akan panjang lebar karena saya sudah kedatangan narasumber. Langsung saja saya undang kakak. Nanti kita tanya-tanya tentang kakak ini, namanya siapa, latar belakangnya apa, karyanya apa di kampung halaman Maluku Utara tercinta. Halo Kak. Ini karena masih pandemi kita tosnya begini, ya boleh kayak begini. Oke, betul. Kakak, by the way namanya siapa dulu? Perkenalan dulu di... Halo, nama saya Opik, biasa dipanggil Opik di kampung-kampung. Latar belakang kakak, pendidikan dari sekolah di mana sampai berkarya? Baik, untuk jenjang pendidikan mungkin dari semenjak SD sampai SMA saya menempuh pendidikan di Kepulauan Sula. Kemudian lanjut studi S1 Teknik Sipil di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, tepatnya di Ternate. Dan selanjutnya keseharian sih untuk saat ini bekerja di salah satu program padat karya di Kementerian Pekerjaan. Saya dengar kakak punya sebuah komunitas ya, namanya Orang Kampung. Ya, bisa benar. ceritakan sedikit latar belakang Orang Kampung itu terbentuk sejak kapan? Kenapa harus ada Orang Kampung? Baik, kita coba review sedikit terkait dengan kenapa Orang Kampung hadir di Maluku Utara. Sejauh ada dua hal yang kemudian itu muncul dalam inspirasi saya dan teman-teman ketika menggeluti pekerjaan, kemudian berkeliling dari ujung Pulau Taliabu, ujung Pulau Sula di bagian selatan Maluku Utara sampai ke Morotai di ujung utara Maluku Utara. Kakak sudah belalang buana ya? Iya, cukup lumayan Mbak Putri. Ada dua hal yang kami temukan di sana. Yang pertama terkait dengan keterbatasan akses baik itu transportasi maupun komunikasi. Menurut kami ini adalah faktor penghambat terhadap laju pertumbuhan pembangunan di kampung-kampung. Kemudian yang kedua, lemahnya aspirasi, lemahnya informasi terhadap kebutuhan infrastruktur yang ada di pelosok-pelosok negeri. Kita tahu Maluku Utara ini wilayah kepulauan yang aksesnya harus lewatin laut, naik perahu satu ke perahu yang lain, agak sedikit merepotkan untuk baik itu mobilisasi orang maupun bahan. Yang terakhir itu minimnya apresiasi terhadap pemerintah. Apresiasi masyarakat ke pemerintah? Apresiasi masyarakat kita terhadap pemerintah yang sudah bekerja keras membangun. Sejauh ini menurut hemat kami ada dua hal itu yang kemudian melatar belakangi munculnya Orang Kampung. Jadi Orang Kampung bisa dibilang sebagai tangan panjang dari pemerintah atau bagaimana? Ya, komunitas ini dibentuk, kita menyediakan, tujuannya menyediakan informasi. Kita tahu yang membangun adalah pemerintah. Namun pemerintah kita harus didukung dengan informasi. Lewat Orang Kampung mungkin informasi
terkait dengan kebutuhan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil mungkin bisa cepat diakses oleh pemerintah. Kami sadar bahwa tidak semua lokasi begitu besar wilayah Maluku Utara dengan batas-batas wilayah kepulauan itu menghambat pemerintah untuk bisa sampai terjun ke bawah. Hadirnya orang kampung sedikit membantu memberikan informasi itu sehingga pemerintah bisa tepat sasaran dalam membangun. Dalam menyalurkan bantuan Iya. pemerintah tepat sasaran. Iya, luar biasa sekali ya pemuda. Berapa anggota Pak pemuda orang kampung ini? Sampai hari ini sejak mulai launching di Februari tahun 2021. Baru beberapa bulan. Ya, baru lahir beberapa bulan yang lalu sampai hari ini di grup Facebook kami itu sudah ada 884 anggota. 884 anggota. Ya. Itu sudah ada pertemuan. Kami coba mendesain orang kampung biar agak lebih fleksibel. Pengennya kenapa tidak kita gunakan teknologi untuk berkomunikasi? Daripada apalagi COVID seperti ini, intensitas ketemunya mungkin tidak diperbolehkan dalam bentuk massa yang besar. Yang kedua, wilayah kita wilayah kepulauan. Jadi untuk teman-teman ini kami memang sengaja ambil dari pelosok-pelosok wilayah kita. Untuk 800 anggota itu sekitaran umurnya berapa tuh Kak? Kalau grafik yang kami lihat dari grafik media sosial kami, paling banyak presentasinya ada di angka 25 sampai 35 Berarti tahun. masih anak-anak, masih dikategorikan pemuda Indonesia. Bisa dibilang milenial dan pemuda Maluku Utara. Karena berbicara tentang pemuda, kemarin kan kita baru saja melewati Hari Sumpah Pemuda. Baik. Menurut Kakak, pemuda di Indonesia, khususnya di Maluku Utara, itu seperti apa pandangan Kakak? Karena banyak sekali pemuda-pemuda yang terjerumus di hal-hal yang negatif seperti narkoba, prostitusi online, terus penyalahan penggunaan media sosial, berita-berita hoax. Mungkin hadirnya orang kampung ini bisa menjawab salah satu permasalahan anak muda seperti berita hoax. Coba Kakak sedikit gambaran dari Kakak bagaimana pemuda seharusnya seperti apa? Baik, ini menurut pandangan kami sih, sejauh ini kenapa slogan kami dedikasi untuk negeri, membangun negeri adalah tanggung jawab bersama. Karena untuk membangun negeri ini butuh seluruh elemen, terutama pemuda sebagai tokoh penggerak. Besar harapan sih pemuda kita bisa lebih kreatif dalam hal-hal seperti ini. Orang kampung mungkin adalah bagian terkecil daripada banyak komunitas yang sudah ada di Maluku Utara. Komunitas-komunitas dengan bentuk-bentuk kreatif dalam berbagai bidang. Mungkin orang kampung kepengen sih pemuda kita bisa lebih antusias untuk melihat kampungnya, bisa lebih antusias melihat kebutuhan infrastruktur di wilayahnya, kehidupan sosialnya, daripada hanya sekedar menghabiskan waktu percuma. Ya, betul sekali kalau itu sih. Kakak, di Maluku Utara itu kan sudah banyak sekali kalau bisa dibilang pemuda yang kreatif bergerak di bidangnya masing-masing. Kalau pemuda kalau orang kampung ini mungkin mereka lebih memaksa pemuda untuk peka terhadap daerahnya. Orang kampung sudah mempunyai program kerja. Saya dengar di daerah Laigoma orang kampung membangun di sana atau bagaimana? Coba Kakak ceritakan. Ya, jadi Laigoma itu di mana dulu? Saya juga baru dengar Laigoma. Perlu disampaikan. Memang tahun ini melalui informasi yang didapat oleh orang kampung, kemudian diusulkan dan alhamdulillah terbangun melalui program padat karya Kementerian Pekerjaan Umum. Pulau Laigoma ini salah satu pulau di Kepulauan Makiang Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan. Ada satu cerita yang cukup miris yang terjadi di Laigoma sehingga
Ini secepatnya kami coba push untuk bisa segera ditangani. Jadi kami di sana membangun jalan untuk ke para siswa SD. Siswa SD. Ya, di Legoma sendiri secara topografi ada 2 wilayah, secara administratif ada 2 kampung lama sama kampung baru yang dipisahkan oleh tebing pesisir pantai itu sekitar 350-an meter. Dan itu kalau saat musim air pasang, anak-anak di usia dini itu harus menerjang tebing batu itu untuk bisa sampai ke sekolah. Alhamdulillah tahun ini sudah kami berhasil bangun, walaupun dengan metode yang sangat sederhana, tapi alhamdulillah bisa memberikan kenyamanan buat mereka. Luar biasa, kita memberikan apresiasi yang luar biasa di pemuda orang kampung ini. Mungkin editor bisa kasih lihat gambaran Pulau Laigoma seperti apa biar nanti penonton bisa tahu bagaimana Laigoma sebelum dan sesudah. Mungkin ada videonya Kak ya. Jadi masyarakat juga bisa lebih peka. Ternyata di Maluku Utara masih minim sekali infrastruktur untuk menunjang anak sekolahan ya. Tadi kakak cerita banyak, kakak sudah keliling ke Pulau Sula, kemana. Yang paling miris, yang paling miskin infrastrukturnya di Maluku Utara ini di mana kak? Kalau bilang miris banget, miskin banget, mungkin agak sedikit. Buat kami sih, kami lebih banyak memakai kata mungkin belum lengkap, belum terjamah oleh tangan pemerintah secara langsung. Dari Taliabu tahun ini kami dapat satu spot lokasi, itu ada jalan pedestrian hampir panjangnya 176 meter dan itu tanpa ada railing untuk pengaman. Itu harus dilewati oleh 6 desa, pergi pulang di situ. Untuk akses ke kota? Akses ada 3 desa di pegunungan, itu harus keluar ke tepi pantai untuk bisa mengakses, karena di sana di Pulau Taliabu memang belum tersedia infrastruktur jalan keliling, akhirnya seluruhnya harus melewati laut. Akhirnya akses ke pantai harus lewati ke situ. Luar biasa. Kemudian kalau bicara soal ini di Halmahera Selatan tahun ini, dari tahun kemarin ya, dari tahun kemarin kami sudah dapat dari informasi dan alhamdulillah sudah terbangun juga. Itu dari antara desa Tabalema dan Yoyok di Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Di sana juga anak-anak pergi sekolah antara 2 kampung ini harus lewatin 2 sungai. Dan hampir ada 500 meteran badan jalan yang sifatnya rawa. Jadi agak kesulitan. Jadi setiap kalau pergi sekolah tidak boleh memakai pakaian seragam. Kenapa? Karena harus nyebur ke sungai. Oh. Jadi harus sampai ke desa tetangga yang ada sekolahnya baru mereka ganti baju di sana. Di 2017 mungkin sempat pernah viral juga di Kepulauan Sula juga. Ya, saya ambil satu-satu dari sana aja deh. Dari Taliabu sudah, ke Halsel sudah, sekarang ke Kepulauan Sula. Itu 2017 pernah ada viral anak-anak pada pulang sekolah kemudian banjir. Sampai sekarang belum ada akses jembatan di sana. Alhamdulillah tahun ini juga dibantu dengan pembuatan jembatan gantung bentangan 56 meter. Kemudian saya sempat pernah jalan-jalan sampai ke Loloda Utara. Loloda Utara ya. Desanya Desa Simiro. Kondisi di sana juga memang belum terjamah secara baik, masih minim infrastrukturnya. Karena kalau di kota sini anak-anak kita
bangun tidur sudah main PUBG, bisa medsos. Kalau di sana tontonannya adalah ombak sama banjir. Ya, jadi orang-orang kota yang terlahir di kota harus banyak bersyukur karena sudah menikmati fasilitas. Masih banyak sekali adik-adik kita di sana yang membutuhkan sekolah tapi tidak bisa karena yaitu tadi aksesnya sulit, infrastrukturnya belum ada. Mungkin untuk tenaga kerja guru juga sangat minim Kak mungkin ya. Ya mungkin untuk sementara sih kami belum mengupdate sampai ke Tapi orang arah kampung situ. ini fokusnya untuk infrastrukturnya kah? Atau sampai ke kayak tenaga kerja guru, nanti kayak ada apa LSM di sana, pembangunan mental di di pedesaan-pedesaan itu gitu. Kami sih menghargai seluruh dan ingin kiranya dapat bisa bermitra dengan seluruh komunitas yang ada. Artinya bahwa untuk saat ini orang kampung memang hanya bergerak untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar. Ada air bersih yang kemudian menjadi sorotan, akses jalan terhadap para generasi penerus kita di SD, SMP maupun SMA yang hari ini masih menerjang banjir. Tapi kalau untuk yang bidang sosial lain, kami sementara menggagas untuk bisa bermitra dengan komunitas-komunitas yang sudah ada. Ya. Saya yakin saya sudah kebetulan dengan informasi teman-teman sudah kita mapping banyak sih komunitas-komunitas kreatif anak muda Maluku Utara yang sudah Ya, betul bermunculan sekali. di Kayak berbagai ada bidang. 1001 guru bisa kita kolaborasi pemuda orang kampung, ada juga banyaklah pokoknya komunitas-komunitas yang peduli juga terhadap pembangunan di Maluku Utara. Kakak, orang kampung ini kan menyediakan sebuah media informasi, jadi kayak contohnya di daerah Haltim nih, daerah Haltim nih ada yang kurang nih, mungkin masyarakat mau kasih informasinya bagaimana Kak? Jadi ke pemuda. untuk saat ini memang kami coba dengan metode berorganisasi dengan cara organisasi yang baru lah. Kami gunakan teknologi, medsos ini bisa diakses di mana saja. Kami menerima masukan dari siapa saja, walaupun ada admin yang memverifikasi, sehingga tidak menimbulkan berita-berita hoaks. Kami juga ketika ada informasi, biasanya kami mengkonfirmasi ke lokasi tersebut untuk mengetahui aktualnya seperti apa, kebenarannya seperti apa, sehingga itu bisa diekspos berdasarkan data yang objektif. Mungkin saya bisa kasih Kakak informasi sedikit Ya, tentang kurangnya air bersih di pulau Bicoli. oh baik. Di daerah Bicoli Haltim sana karena saya pernah ke sana Kak. Memang betul sih miris sekali aksesnya yang kurang baik. Air bersih, kebutuhan air bersih yang memang kurang karena mungkin sumber air tanahnya tidak, saya kurang mengerti. Sumber air tanahnya itu tidak ada, jadi airnya itu salobar ya, tercampur air asin. Itu informasi. Mungkin Kakak bisa mengecek, Jadi bisa membangun ya. memang orang kampung secara finansial memang tidak bisa membangun. Iya. Orang kampung akan memberikan informasi itu kepada pihak pemerintah sehingga itu bisa tertangani. Namun ada syarat menginformasikan. Kami mengisyaratkan harus ada visualnya. Visual, foto. Foto minimal atau video pendek. Ya. Sehingga apa yang menjadi informasi itu tepat adanya. Ya. Jadi untuk teman-teman yang mau memberikan informasi untuk daerah kalian, silakan kirim foto, video di Facebook orang_kampung. orang_kampung. Oke, saya ingin berbicara panjang lebar, tapi cuacanya kayaknya kurang mendukung nih Kakak. Siap. Alhamdulillah kita dikasih hujan sama Tuhan. Kakak, satu pesan terakhir. Yang pertama untuk Laigoma, yang kedua untuk masyarakat Maluku Utara. Pesan terakhir punya kesan dan pesan. Bukan pesan terakhir ini Allah panjang umur. Amin. Satu hal yang
besar harapan kami seluruh masyarakat Maluku Utara, khususnya para pemuda, adik-adik mahasiswa, bisa lebih peduli terhadap kebutuhan di wilayahnya masing-masing. Kemudian ada budaya kita yang hampir hilang, budaya Babari. Babari itu apa? Gotong royong dalam Ya. Indonesianya. Budaya ini yang menurut kami hampir hilang. Bukan hampir, tapi kayaknya sudah hilang. Ya, semoga budaya ini bisa kita kembangkan lagi, bisa kita lestarikan lagi untuk sama-sama sesuai dengan slogan kami bahwa membangun negeri adalah tanggung jawab bersama. Ya. Bukan cuma hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab bupati, wali kota, gubernur, tapi tanggung jawab masyarakat secara umum. Kakak, Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. terima kasih banyak kakak sudah bersedia diundang di podcast Mapasir. Ada satu ungkapan Bung Karno ya, berikan saya 1000 orang tua maka saya akan mencabut gunung dari akarnya, dan berikan saya 1000 pemuda maka saya akan menguncangkan dunia. Selamat tinggal, jangan lupa subscribe, like, comment, and share.